صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه بيان حقيقة الفكر وثمرته. بيان حقيقة الفكر وثمرته. اعلم أن معنى الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة. ومثاله أن من مال إلى العاجلة وآثر الحياة الدنيا وأراد أن يعرف أن الآخرة أولى بالإيثار من العاجلة فله طريقان. أحدهما أن يسمع من غيره أن الآخرة أولى بالإيثار من الدنيا فيقلده ويصدقه من غير بصيرة بحقيقة الأمر فيميل بعمله إلى إيثار الآخرة اعتمادا على مجرد قوله وهذا يسمى تقليدا ولا يسمى معرفة. والطريق الثاني أن يعرف أن الأبقى أولى بالإيثار ثم يعرف أن الآخرة أبقى فيحصل له من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة وهو أن الآخرة أولى بالإيثار إلى آخره. Makna daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Penjelasan hakikat fikir dan buahnya itu fikir. Apa yang dimaksud dengan itu fikir dan apa yang dibuahkan, dihasilkan oleh fikir itu. Ketahuilah bahwa arti fikir adalah menghadirkan dua makrifat, dua yang dikenal dalam hati agar dapat berbuah. Dari keduanya akan buah yang ketiga. Nah, itu artinya fikir. Menghadirkan dua sesuatu yang dikenal, dihadirkan keduanya itu di dalam hati supaya timbul dari dua yang dikenal itu sesuatu yang ketiga, yaitu buahnya atau hasilnya. Contohnya adalah orang yang cenderung kepada yang segera dunia, orang yang cinta kepada dunia dan mengutamakan kehidupan dunia, dan ia hendak mengetahui bahwa akhirat itu lebih utama untuk diutamakan daripada dunia. Ini orang yang cinta kepada dunia, orang yang pikirannya selalu memikirkan dunia, lalu ia hendak mengetahui akhirat itu lebih utama daripada dunia. Akhirat itu lebih dipentingkan daripada dunia. Nah, ini hendak mengetahui itu. Maka baginya ada dua jalan, ada dua cara untuk menghasilkan bahwa akhirat itu lebih utama
diutamakan daripada dunia. Ada dua cara. Pertama, bahwa ia mendengar dari orang lain bahwa akhirat itu lebih utama untuk diutamakan daripada dunia. Mendengar dari guru, mendengar dari orang yang dia percayai bahwa dunia itu bahwa akhirat itu lebih utama untuk diutamakan daripada dunia. Lalu ia mengikutinya dan membenarkannya dengan tanpa penglihatan hati tentang hakikat perkara. Maka ia condong dengan amalnya kepada mengutamakan akhirat karena berpegang dengan perkataan orang itu semata-mata. Dan ini dinamakan taklid dan tidak dinamakan ma'rifat. Ini hendak mengetahui bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kayak apa caranya? Cara yang pertama, bahwa dia mendengari orang-orang yang dia percaya. Lalu ujar orang yang dia percaya itu, akhirat itu lebih penting untuk diutamakan daripada dunia. Nah, dia pegang perkataan orang itu, lalu dia mengutamakan akhirat tanpa memikirkan kenapa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Kada memikirkan itu, cumanya percaya bahwa ujar Sidin tadi akhirat lebih baik daripada dunia. Dia pegang itu, lalu dia beramal untuk akhirat. Nah, ini orang ngarannya adalah taklid, mengikut, bukan ma'rifat, bukan melalui berpikir. Contoh lain misalnya, inya hendak mengetahui adanya Allah. Allah itu ada apa kadada? Ada dua jalan untuk mengetahui keberadaannya Allah. Jalan pertama, dia mendengar dari orang yang dia percaya bahwa Allah itu ada. Dia pegang bahwa Allah itu ada. Sedikit pun inya kada ragu, walaupun badannya dicancang lawan pedang, tetap inya kada ragu bahwa Allah itu ada, karena dia mendengar dari orang yang dia percaya. Nah, ini ngarannya taklid, bukan ma'rifat. Karena kada melalui proses pikir, semata-mata hanya mendengar keterangan dari orang yang dia percaya. Nah, itu jalan pertama, jalan taklid. Nah, untuk urusan-urusan yang sifatnya i'tikad, untuk urusan-urusan yang sifatnya dengan ketuhanan, taklid ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan bahwa dia beriman tapi fasik karena meninggalkan berpikir. Ada yang mengatakan belum beriman kalau dia belum berpikir. Belum beriman kalau dia semata-mata hanya mengandalkan taklid, mengikut perkataan orang yang dia percayai itu. Apakah Allah itu ada? Ada. Kita kayak kenapa garang mengatakan Allah tuh ada? Aku ujar guruku Allah tuh ada. Jadi aku yakin, percaya Allah tuh ada. Nah, orang seperti ini kalau macam itu halnya, beriman atau kada? Menurut pendapat ulama sebagian mengatakan ini orang beriman tapi dia berdosa karena meninggalkan berpikir.
Ada yang mengatakan orang seperti ini belum beriman karena dia belum menggunakan fikir untuk menetapkan Allah itu ada. Nah, jadi cara pertama taklid tadi. Yang kedua, untuk meyakini bahwa akhirat itu lebih utama, diutamakan dari dunia. Caranya bahwa ia mengerti bahwa yang lebih kekal itu lebih utama untuk diutamakan. Nya paham bahwa sesuatu yang kekal itu lebih utama untuk diutamakan. Sesuatu yang kekal itu lebih utama untuk dipentingkan. Contohnya, kita ada berisi duit 100.000 rupiah, sedangkan kita tinggal di sini cuma 10 hari. Sesudah itu kita akan pindah ke Banjarmasin, disitulah kita diam selama-lamanya. Dan di Banjarmasin itu kita kadada bisa mendapatkan duit, hanya diam di situ. Di sini kita lagi 10 hari. Di Banjarmasin karena kita selamanya, sedangkan duit ada cuma 100.000. Nah, apakah duit 100.000 ini kita habiskan untuk keperluan 10 hari di sini? Masa di Banjar kayaknya sarah aja kayak apa jadinya? Atau duit 100.000 itu kita gunakan di sini 10.000 aja, kayaknya 90 untuk kita sanggup sagen di Banjarmasin bagana di sana. Nah, kalau kita berpikir, kalau kita punya akal, jelas kita kadang menghabiskan duit 100.000 di tempat yang kita tinggal cuma 10 hari. Pasti kita akan menyimpan sagan bekal di Banjarmasin yang lama hidup di sana. Nah, duit itu adalah contoh daripada umur. Umur kita dalam dunia mungkin hanya sekian tahun dilabasakan. Di akhirat sepanjang masa. Nah, apakah umur ini kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu yang pendek di dalam dunia ini, atau umur kita gunakan untuk kepentingan hidup di tempat yang selama-lamanya? Nah, kalau kita berpikir, kalau kita punya akal, jelas kita mengambil yang bahwa di dalam dunia ini kita gunakan untuk semasa ini dan sisanya untuk di akhirat kaina. Itu sudah jelas kalau kita punya akal yang sihat, aklun salim. Nah, ia mengerti, ia paham bahwa yang lebih kekal itu lebih utama untuk diutamakan. Itu cukup melalui akal kita memaham. Kemudian ia mengetahui bahwa akhirat itu lebih kekal. Nah, ia mengetahui bahwa akhirat itu lebih kekal daripada dunia. Di mana tahunya akhirat itu lebih kekal? Itu kadang-kala di akal kita mengetahuinya. Mengetahui bahwa akhirat itu lebih kekal daripada dunia, itu mengetahui daripada penyampaian para rasul yang mustahil mereka itu berdusta. Nah, di situ kita mengetahui para rasul, para anbiya Allah yang mereka itu mustahil berdusta mengatakan bahwa akhirat itu lebih kekal. Nah, jadi di sini ada dua yang kita kenal. Yang pertama kita kenal atau kita paham, yang kekal lebih utama dipentingkan dari yang kada kekal. Itu paham kita.
Yang kedua, akhirat itu lebih kekal daripada dunia. Dua. Nah, dua ma'rifat ngarannya. Nah, dari dua ma'rifat itu, maka hasil baginya dari dua ma'rifat ini ma'rifat yang ketiga, yaitu bahwa akhirat lebih utama untuk diutamakan. Nah, itu sama dengannya jumlahnya. Jadi hanya dapat kita menyimpulkan bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia itu melalui dua ilmu. Pertama, ilmu bahwa yang kekal lebih baik. Ilmu yang kedua, akhirat lebih kekal. Lalu hasil sama dengan akhirat lebih diutamakan daripada dunia. Nah, dan tidak mungkin untuk meyakinkan, mengetahui bahwa akhirat itu lebih utama untuk diutamakan kecuali dengan dua ma'rifat yang terdahulu. Ma'rifat yang pertama, kekal lebih baik dari yang kada kekal. Ma'rifat yang kedua, akhirat lebih kekal dari dunia. Nah, ma'rifat yang ketiga bahwa akhirat lebih utama untuk diutamakan daripada dunia. Nah, itulah ngarannya adalah pikir. Kita ambil contoh lain. Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Di mana kita menyimpulkan bahwa Allah Ta'ala itu ada? Di mana datangnya? Kita meyakini bahwa Allah itu ada di mana? Di mana datangnya? Dua jalan tadi. Satu jalan taklid, 4 guru. Jar guru Allah ada. Kalau kita percaya Allah ada. Nah, itu kalau kita taklid kita diragukan. Apakah kita Islam atau kada? Itu diragukan. Karena kita kadang menggunakan pikir. Nah, yang kedua, cara menetapkan bahwa Allah Ta'ala itu ada melalui dalil. Allah ada. Apa dalilnya? Nah, apa buktinya? Disuruh kita berpikir. Apa buktinya? Buktinya Allah Ta'ala itu adanya alam. Baharunya alam. Alam itu artinya sesuatu yang selain Allah, ngarannya alam. Mengapa kabila lain dari Allah tuh alam ngarannya? Adanya alam. Terlalu jauh kita memikirkan alam, rumput saja teparak di mata kita. Adanya rumput. Nah, adanya rumput. Kita tahu bahwa rumput itu dahulunya kadada di halaman ini. Kita siang bersih, kadada rumput. Tahu-tahu timbul rumput. Nah, ada rumput. Nah, kita berpikir maulah rumput ini ada dengan sendiri, kalau kadada nang maadakan. Buktinya tangan kita dua sejajar. Nah, maulah kanan ketinggi pada kiri saurangannya mun kada ditinggiakan. Kada mau. Tangan sejajar rata. Nah, boleh kiri nang tertinggi, boleh kanan. Nah, sekarang kanan tinggi pada kiri. Maulah saurangannya bertinggi nang kada mau bila kada meninggiakan maka kita tinggiakan kanan, lalu kita nama meninggiakan. Nah, rumput nang di depan rumah kita itu kada mau ada sorangan, kada ada nang menumbuhakan, kada ada nang maadakan. Nah, rumput tumbuh, ada nang maadakan. Nah, sekarang siapa nang maadakan itu? Siapa nang maadakan rumput itu? Siapa nang menumbuhkan rumput itu?
melalui keterangan para rasul yang mereka mustahil berdusta bahwa alam semesta ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumput itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu timbul sama dengannya bahwa rumput itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini melalui pikir ngarannya. Jadi pikir itu ada dua jalur. Pertama akal dan nakal. Akal artinya menggunakan pikiran kita, nakal menggunakan Quran atau perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa dalilnya Allah ada? Ujar guru tuh rumput tuh ada. Dalil bagi Allah ada. Nggak situ aja inya, ngarannya taklid gitu. Nah sekarang Allah ada. Apakah Allah itu banyak atau seikum? Apakah Allah itu banyak atau satu? Satu. Jar siapa? Jar guru. Percayanya mati-matian Allah itu satu. Nah ini orang ngarannya taklid. Taklid. Nang melalui fikir macam apa? Bahwa Allah itu satu. Nang mengadakan alam ini satu. Dipikirkan supaya iman kita ini lulus, jangan sampai diragukan oleh para ulama. Jangan sampai kita dikatakan mukmin yang maksiat karena meninggalkan fikir, jangan sampai kita dikatakan masih belum beriman karena meninggalkan fikir. Apa buktinya? Dalilnya Allah itu satu. Aku sudah percaya bahwa Allah itu ada, percaya. Dalilnya tumbuhnya rumput tadi, adanya alam. Nah sekarang Allah tuh banyak apa satu? Buktinya apa kalau Allah itu satu? Nah dipikirkan lagi. Andai kata Allah Ta'ala itu banyak, ada satu, niscaya alam ini tidak akan terjadi. Alam kada akan terjadi. Kenapa kalau terjadi? Karena kalau Allah nih dua, yang satu menghendaki adanya alam, yang satu menurut. Berarti yang menurut ini kada Allah ngarannya, umpatan Allah nang saikung ngarannya. Kada harap ini Tuhannya. Kalau nyaharat kedua-duanya, jasaikung ada alam, jasaikung kutiadakan, beperang keduanya hancur alam, kada ada kita. Saya ku hendak mengadakan, saya ku hendak meniadakan. Bakarasan keduanya, kada mau jadi alam ini. Nah sekarang alam ini ada dengan teratur, malam siang datang tepat waktunya, matahari berputar tepat waktunya, menunjukkan hanya satu yang tukang atur itu. Siapa yang satu itu? Menurut para rasul, menurut manusia-manusia yang mustahil berdusta mengatakan yang satu itu adalah namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ngarannya melalui pikir. Bila kita melalui pikir itu, iman kita sahih, dikatakan benar. Maka menghadirkan dua ma'rifat yang terdahulu. Maka menghadirkan dua ma'rifat yang terdahulu di dalam hati. Dua ma'rifat yang terdahulu apa tadi? Satu, yang kekal lebih utama untuk dipentingkan. Yang kedua, akhirat lebih kekal dari dunia. Nah, dihadirkan dalam hati itu untuk sampai kepada ma'rifat yang ketiga. Ma'rifat yang ketiga apa? Akhirat lebih utama dipentingkan dari dunia. Nah itu yang ketiga.
dinamakan tafakkur ngarannya. Nah, kita mau ulah-ulah pikir kita, yang kekal jelas lebih baik daripada yang hancur. Akhirat itu jar nabi-nabi mengatakan kekal. Nah, berarti akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, kita memikir-mikir akan macam itu, ngarannya tafakkur itu. Rumput dahulunya kadada, sekarang ada. Berarti rumputnya ada yang menumbuhkan, nggak ada mau tumbuh sendirinya. Pasti ada yang menumbuhkan. Nah, siapa yang menumbuhkan ini? Ujar para rasul mengatakan menumbuhkan itu namanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi rumput itu yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita meulah-ulah macam itu, ngarannya tafakkur. Nang pahalanya lebih besar daripada beribadah bertahun-tahun. Dinamakan tafakkur dan i'tibar, tazakkur, nazar, ta'ammul, dan tadabbur. Macam-macam ngarannya. Kesemuanya itu ada disebut di dalam Al-Quran. Tafakkur contohnya, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Nah, itu tafakkur. Andai kata kami turunkan, ujar Tuhan, itu Al-Quran atas gunung. Andai kata gunung itu diberi roh, diturunkan Al-Quran lawan gunung, niscaya engkau lihat gunung itu tunduk taat dan dia pecah karena takut kepada Allah. Itu contoh kami jadikan jar Tuhan agar manusia itu bisa berpikir. Berpikir apa? Berpikir bahwa hati manusia itu lebih keras daripada gunung. Manusia disampaikan Al-Quran, disampaikan oleh para nabi, diperlihatkan mukjizat, tetap mereka kada beriman. Nah, andai kata gunung yang terdiri dari batu-batuan itu punya roh, diberi Al-Quran, niscaya mereka pecah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah Allahum yatafakkarun, tafakkur. Dan i'tibar, iya juga ngarannya i'tibar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang bagaimana pertolongan Allah kepada para sahabat dan nabi dengan sedikit orang bisa mengalahkan orang kafir yang begitu kuat dan banyak tentaranya. Dalam beberapa kejadian, orang-orang kafir yang begitu kuat banyak dihadapi oleh nabi dan pasukan yang sedikit orang kafir bukahan. Lalu Allah di ujungnya mengatakan, berfirman, fa'tabiru ya ulil albab. Pikirkanlah hai orang-orang yang berakal. Apakah karena ikam perang itu bisa menang atau karena pertolongan Allah? Orang beberapa ratus bisa mengalahkan beberapa puluh ribu. Bisa menang. Persenjataan kuat orang, pasukan banyak orang. Bisa kita menang. Fa'tabiru ya ulil albab. Pikirkan gitu Tuhan, hai orang-orang yang berakal, siapa yang memenangkan kalian itu? Apakah tenaga kalian atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, itu i'tibar, fa'tabiru ya ulil albab. Tazakkur, ya aja artinya, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun. Allah menyuruh kalian dengan bersikap adil, ihsan,
memberikan sesuatu kepada keluarga. Allah melarang kalian dari perbuatan jahat dan munkar dan zalim. Allah memberikan nasihat kepada kamu yang demikian itu agar kalian bisa berpikir. Pikir. Allah melarang ini, pikirkan. Kenapa garang Allah melarang ini? Tentu ada akibat-akibat nang negatif nang kada baik di dalam dunia dan akhirat. Allah menyuruh ini pasti ada kebaikan-kebaikan di dalamnya bagi kita di dunia dan akhirat. La'allakum tazakkarun, tazakkur ngarannya. Bisa juga disebut nazar. Al-Quran mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzurun, apakah mereka tidak nazar, tidak berpikir, tidak merenungi, tidak menghayati bagaimana itu unta diciptakan Allah. Unta ini binatang yang paling unik di antara sekian banyak keunikan binatang-binatang. Unta binatang yang paling kuat, binatang yang ada mempunyai tangki banyu. Unta seminggu kada minumnya, ada bapak, kada bertemuan sumur. Unta kada bertemuan mata air seminggu, kada bapaknya dalam gulunya ada tangki stok banyu. Makanya binatang padang pasir ngarannya. Jadi bila minumnya itu 2 teng minum, 1 teng kapal harus 1 teng ditinggalnya. Nah, bila jalannya kada perlu ada sumur karena ada persediaan banyu. Nah, makanya Allah memerintahkan kita secara tidak langsung, apala yang zurun ilal ibil kaifa khuliqat. Ta'ammul sama aja juga artinya. Dalam surat Kahfi Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Amala artinya mayu'ammilul insan. Allah mengatakan bahwa harta, anak, bini, keluarga itu merupakan perhiasan di dunia. Itu perhiasan dunia. Kayak apa aja orang sugihnya, kayaknya, kalau kada berisi anak bini kada baik, kada lengkap. Orang berisi anak bini kada berharta kada baik juga. Al-malu wal banun, harta dan anak itu perhiasan dunia. Lalu sambungannya wal baqiyatus salihatu, sedangkan baqiyatus salihat itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhan engkau dan lebih baik itu yang dipikirkan oleh engkau. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al baqiyatus salihat? Ujar Nabi, al baqiyatus salihat itu ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu baqiyatus salihat. Lebih baik kita memperbanyak membaca itu, menghayati itu daripada mengurus atau mencari harta dan mengurus keluarga anak buah itu. Dan tadabbur sama aja juga artinya. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak merenungi itu Al-Qur'an? Berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu profesor ahli tata bahasa sepakat untuk mengulah macam Al-Qur'an, mereka kada mampu. Seluruh jazirah Arab berkumpul orang-orang ahli bahasa Arab berkumpul mengulah sasurah aja dari Al-Qur'an, mereka kada mampu. Itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bukan kalam manusia, tapi kalamullah, kalam Allah yang maha kadim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak memikirkan itu Al-Qur'an? Nah, jadi
Tafakur kah ngarannya, i'tibar kah, tazakkur, nazar, ta'ammul dan tadabbur, itu mempunyai makna yang kurang lebih sama walaupun ada perbedaan sedikit-sedikit. Adapun tadabbur, ta'ammul dan tafakkur, maka itu adalah ibarat kata-kata yang mempunyai satu arti yang tidaklah di bawahnya arti yang berbeda-beda. Adapun nama tazakkur, i'tibar dan nazar, maka itu adalah berbeda-beda artinya walaupun asal yang diberi nama adalah satu. Sebagaimana nama Sarim, Muhannad dan Saif. Itu tiga kata yang bisa berlain-lain artinya namun di bawah yang satu, berlaku atas sesuatu yang satu tetapi dengan ibarat-ibarat yang berbeda. Maka Sarim itu menunjukkan atas pedang dari segi ia adalah memutuskan. Pedang itu kalau dipandang bahwa dia bisa memutuskan, maka pedang itu disebut Sarim. Dan Muhannad itu menunjukkan kepada pedang dari segi kaitannya dengan tempatnya, yaitu India. Kalau pedang itu buatan India disebut namanya Muhannad. Muhannad hanya pedang bikinan India. Dan Saif artinya menunjukkan kepada pedang secara mutlak tanpa pemberitahuan dengan tambahan-tambahan ini. Kalau pedang itu umum. Tapi kalau pedang yang bisa memutuskan, yang tajam, ngarannya Sarim. Kalau pedang itu olahan India, ngarannya Muhannad. Sama-sama pada pedang. Nah, kayak itu juga perbedaan kalimat antara tafakkur, i'tibar, tazakkur, ta'ammul, tadabbur itu pada dasarnya adalah satu, namun berbeda-beda bila ditambahkan di belakangnya. Maka begitulah i'tibar. Itu berarti kepada menghadirkan dua ma'rifat dari segi bahwa ia melalui dari dua ma'rifat itu kepada ma'rifat yang ketiga. Nah, i'tibar itu adalah orang yang mendapatkan tiga ma'rifat. Ma'rifat pertama misalnya yang kekal lebih utama dipentingkan. Ma'rifat yang kedua, akhirat lebih kekal dari dunia. Ma'rifat yang ketiga, akhirat lebih utama dipentingkan dari dunia. Nah, permainan seperti itu ngarannya adalah i'tibar. Kalau melalui itu tidak terjadi dan tidak mungkin selain berhenti atas dua ma'rifat, maka disebut tazakkur, tidak nama i'tibar. Kalau hanya dua ma'rifat, ujarnya yang kekal lebih baik diutamakan daripada yang kada kekal. Akhirat lebih kekal. Cuma ingat dua itu aja. Nah, itu ngarannya tazakkur, bukan i'tibar. Adapun nazar dan tafakkur maka jatuh atasnya dari segi bahwa padanya mencari ma'rifat yang ketiga. Nah, tafakkur dan nazar ini maulah-ulah pikir supaya dapat kesimpulan. Pikirakan, sekalinya nang kekal lebih baik. Pikirakan pulang bahwa akhirat lebih kekal. Nah, itu ngarannya adalah tafakkur atau nazar. Maka barang siapa tidak mencari ma'rifat yang ketiga, maka tidak dinamakan nazir. Maka setiap orang yang berfikir mutafakir ngarannya, maka ia adalah mutazakir. Dan tidaklah setiap orang yang bertazakkur mutazakir adalah orang yang berpikir mutafakir. Ini pembahasan bahasa Arabnya. Faidah tazakkur adalah mengulang-ulangi semua ma'rifat atas hati supaya kukuh dan tidak terhapus dari hati. Itu gunanya tazakkur. Tazakkur itu mengulang-ulang
yang kekal lebih baik diutamakan, akhirat lebih kekal, diulang-ulangi dalam hati. Itu ngarannya adalah tazakkur. Dan faidah tafakkur adalah memperbanyak ilmu dan menarik makrifat yang belum berhasil. Nah, maka inilah perbedaan antara tazakkur dan tafakkur. Ma'rifat apabila berkumpul dalam hati dan bercampur dari yang demikian, maka membuahkan ma'rifat yang lain. Maka ma'rifat adalah buah ma'rifat. Apabila berhasil ma'rifat yang lain dan bercampur dengan ma'rifat yang lain, maka hasil dari yang demikian buah yang lain. Ma'rifat yang satu digabung dengan ma'rifat yang kedua, timbul ma'rifat yang ketiga. Begitulah terus menerus buah hasil, terus menerus ilmu-ilmu, dan terus menerus fikir sampai tidak ada kesudahan. Kalau kita mau berpikir, kada ada kesudahannya, dan hanya saja tertutup jalan tambahan makrifat dengan kematian atau dengan halangan-halangan. Ini adalah bagi orang yang mampu memperkembangkan ilmu-ilmu dan memperoleh petunjuk kepada jalan tafakkur itu. Adapun kebanyakan manusia, maka sesungguhnya mereka dicegah tambahan ilmu-ilmu karena ketidakadaannya modal, yaitu makrifat yang dengannya berbuah ilmu-ilmu. Seperti orang yang tidak mempunyai barang perniagaan, maka ia tidak mampu memperoleh laba. Nah, manusia tuh kadang-kadang kada ada bahan untuk tafakkur. Makrifat yang pertama kada ada beisi, makrifat yang kedua kada ada beisi, kayak apa menghasilkan makrifat yang ketiga kada kawa. Bahan-bahan untuk nang ditafakkurkan tuh kada beisi. Kenapa kada beisi? Satu sebabnya karena kada mau belajar, yang kedua karena kada mau menggunakan pikir kepada hal itu. Sama orang seperti orang yang tidak mempunyai barang perniagaan, makanya tidak mampu memperoleh laba. Toko ada yang dijual, kada ada. Dan kadang-kadang ia memiliki barang perniagaan tetapi ia tidak pandai pekerjaan berdagang, maka ia tidak memperoleh laba sedikit pun. Toko ada, dagangannya ada, warisan, mengelola kada bisa dapat untung juga. Nah, orangnya pintar, cuma ini kada mau menggunakan kepintarannya ke situ, kada mau juga dapat tafakkur tadi. Maka begitulah kadang-kadang bersamanya makrifat. Maka begitu pula kadang-kadang bersamanya makrifat yang menjadi modal ilmu-ilmu, tetapi ia tidak pandai menggunakannya, menyusunnya, dan menjatuhkan percampuran yang membawa kepada hasil padanya. Dan mengetahui jalan penggunaan dan membuahkan itu kadang-kadang dengan nur ilahi, cahaya dari Tuhan di hati yang hasil dengan fitrah sifat pembawaan, sebagaimana yang ada bagi para nabi salawatullah alaihim ajmain. Nah, nabi-nabi itu orang yang langsung diberi Allah bahan-bahan untuk tafakkur. Itu jarang sekali terjadi kepada yang bukan nabi. Dan kadang-kadang bahan-bahan untuk tafakkur itu dengan belajar bacaannya. Dengan belajar, kita belajar ilmu, lalu ditafakkur, diulah, dan membiasakan diri, artinya berlatih diri. Dan itulah yang banyak. Kemudian orang yang tafakkur itu kadang-kadang dihadiri oleh makrifat ini dan hasil baginya buah, sedangkan ia tidak mengetahui cara berhasilnya dan ia tidak mampu menerangkannya karena kurang kebiasaannya bagi pekerjaan mengibaratkan kata-kata pada pikiran yang didatangkannya. Ada orang tuh berpikir, lalu dapat kesimpulan akhirat lebih utama dipentingkan dari dunia.
jurang jelasakan pang kayak apa garang hasilnya tafakur ikam tuh nya kada kawan jelasakan kata-katanya kada bisa, tapi kalau di hatinya kau memikirkan dan menyimpulkan. Nah sebagian orang ada seperti itu. Maka banyak sekali manusia yang mengetahui bahwa akhirat adalah lebih utama untuk diutamakan dengan ilmu yakin, dengan keyakinan yang sungguh bahwa akhirat itu lebih utama dari dunia. Ini dapat itu. Dan jikalau ia ditanya tentang sebab ma'rifatnya, maka ia tidak mampu mendatangkannya dan mengibaratkannya. Padahal bahwasanya tidak hasil ma'rifatnya melainkan dari dua ma'rifat yang terdahulu, yaitu bahwa yang lebih kekal adalah lebih utama untuk diutamakan, dan bahwa akhirat adalah lebih kekal dari dunia. Maka hasil baginya ma'rifat yang ketiga, yaitu bahwasanya akhirat itu lebih utama untuk diutamakan. Maka hasil hakikat tafakkur kembali kepada menghadirkan dua ma'rifat untuk sampai dengan kedua ma'rifat itu kepada ma'rifat yang ketiga. Nah, adapun buah fikir ulang. Kalau sudah kita dapat tafakkur bahwa akhirat itu lebih utama dipentingkan daripada dunia, nah apa buahnya itu? أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.